dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Siapkan hati kita untuk masuk hadiratnya, karena di hadiratnya ada sukacita melimpah dan nikmat senantiasa. Ajak seluruh keluarga kita yang ada di rumah untuk beribadah bersama. Selamat menikmati hadirat Tuhan Yesus Kristus. Shalom jemaat Tuhan. Kembali kita datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita yakin dan percaya janji Tuhan seperti mentari pagi. Amin. Yeay. Semuanya kita katakan, janjimu Tuhan seperti mentari di pagi hari.
Worship to Jesus. Be glorified and magnified. Thank you, Jesus. Glory to God in the highest, for your great and majestic name. I worship you and honor you. Your
God, I worship you. I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. We worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Come on. Oh God, we worship. We worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali diberi kesempatan untuk kita belajar kembali akan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, kami kembali boleh belajar firman-Mu dan kami rindu firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menginspirasi kehidupan kami, bahkan mentransformasi kehidupan kami Tuhan. Kami terima kebenaran-Mu dengan roh kami Tuhan, itu menjadi bagian dalam hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dan judul firman Tuhan saat ini adalah Not my strength but yours. Bukan kekuatanku tapi kekuatan-Mu. Tuhan, kita mengatakan kepada Tuhan demikian. Kita akan membaca bersama ayat yang menjadi ayat pembahasan kita, yaitu di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Nah, firman Tuhan di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-20 mengatakan demikian. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya ulangi saudara. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudaraku yang kekasih, dimanapun Anda berada saat ini, dalam situasi-situasi yang seperti sekarang ini yang sedang kita hadapi, yang kita mengatakan situasi yang sulit, maka hal yang paling penting buat kita itu adalah kekuatan. Ketika kita punya kekuatan, maka kita akan sanggup mengatasinya. Dan saat ini kita belajar bersama-sama dari ayat firman Tuhan Efesus pasal 3 ayat 20 ini. Apa yang kita dapatkan dari kebenaran ini? Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa bagi Dialah yang melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Prinsip yang pertama yang kita dapatkan dari ayat ini adalah kalau kita rindu
supaya kita menjadi orang-orang yang kuat menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Maka prinsip yang pertama dari ayat yang kita baca adalah menyadari bahwa kekuatan kita terbatas. Dari mana kita bisa mengetahui? Ayat yang kita baca tadi mengatakan ada kata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Kata jauh lebih banyak, atau dalam terjemahan yang lain jauh lebih besar, tersirat bahwa kekuatan kita itu adalah kekuatan yang terbatas jika dibandingkan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan. Tadi ayatnya mengatakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Sebagai satu perbandingan. Ya. Jauh dalam hal ukuran, kalau dalam bahasa aslinya menggunakan kata perisos, ya, jauh lebih besar, ya, beyond measure, extraordinary, ya, greatly. Jadi kata ini menunjukkan satu prinsip bahwa kita sebagai manusia ini kekuatannya terbatas. Bahkan ayatnya mengatakan jangankan melakukan atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi, memikirkan atau mendoakan saja terbatas. Maksudnya doa kita itu terbatas, pikiran kita itu terbatas. Kalau mungkin kita sedang menghadapi satu pergumulan, satu masalah, ya, lalu kemudian kita berdoa. Dan ketika kita berdoa, ayat ini mengatakan bahwa doa kita pun sebetulnya terbatas. Atau kita memikirkan masalah yang kita hadapi. Pikiran kita pun terbatas. Jangankan untuk menyelesaikan masalah itu. Pada saat kita masih memikirkan dan mendoakan pun kita masih terbatas. Itu artinya apa? Artinya bahwa benar kita harus menyadari sebagai manusia kita tahu bahwa kekuatan kita itu terbatas. Perlu kesadaran ini. Kita harus sadar bahwa kita terbatas. Kenapa? Karena jika tidak, maka kita itu cenderung merasa bahwa kita itu bisa dan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Padahal faktanya kekuatan kita itu terbatas. Saudaraku yang kekasih, kesadaran bahwa kekuatan kita terbatas itu akan membuat kita memiliki kesadaran yang berikutnya. Kesadaran yang lain, yaitu apa? Yaitu kesadaran bahwa kita itu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Pasti ya saudara ya. Kalau kita merasa terbatas kekuatan kita, maka ada kesadaran yang lain bahwa saya butuh kekuatan. Kekuatan dari mana? Dari Tuhan tentunya. Karena dalam ayat ini jelas bahwa kata able dalam bahasa Inggris, sanggup. Ya, bagi dialah yang dapat, bagi dialah yang sanggup. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan able, sanggup. Artinya apa? Ini berbicara tentang kesanggupan, kekuatan, kemampuan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan ini jelas memberikan satu pengertian kepada kita bahwa kemampuan Tuhan, kesanggupan Tuhan itu jauh sekali dibandingkan dengan kesanggupan kita. Kesanggupan kita itu terbatas, kekuatan kita itu terbatas. Ada hal yang menarik di sini. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kita ini terbatas. Karena jika tidak, maka orang akan cenderung, tadi saya mengatakan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dengan kata lain kita tidak butuh Tuhan. Dan pada akhirnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Ini yang menjadi bahaya ketika kita merasa bisa, kita merasa kuat, kita tidak butuh Tuhan dan kita merasa bahwa kita tidak percaya Tuhan.
Untuk apa kita percaya Tuhan? Saya sendiri sudah bisa, saya sendiri sudah mampu. Nah, itu sebabnya penting sekali di sini kesadaran bahwa kita ini terbatas. Sebagai manusia kita terbatas. Milikilah kesadaran itu, saudara. Dan kita mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku membutuhkan kekuatan yang dari Engkau untuk bekerja di dalam hidupku, Tuhan. Itu sebabnya bagian yang kedua, saudara, yang harus kita mengerti, ya, khususnya prinsip kebenaran yang ditulis oleh ayat ini, yang kita dapatkan dari ayat ini, Efesus pasal 3 ayat 20 ini, yaitu apa? Yang kedua adalah mengizinkan kekuatan Tuhan yang tak terbatas itu bekerja di dalam kita. Kalau yang pertama tadi kita menyadari bahwa kita terbatas, tapi yang kedua ini kita mengizinkan Tuhan yang kekuatannya itu tidak terbatas, itu bisa bekerja di dalam hidup kita. Ayatnya mengatakan dengan jelas, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa yang bekerja di dalam kita. Kata mengizinkan itu berbicara mengenai pilihan. Itu sebabnya saya menggunakan kata mengizinkan. Karena itu membutuhkan keputusan kita. Kita memilih untuk apa? Untuk berkata kepada Tuhan, aku mengizinkan kuasa-Mu bekerja dalam hidupku. Apakah kita mengambil keputusan untuk mengizinkan kekuatan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita? Itu tergantung kepada kita. Itu pertanyaannya, saudara. Alkitab mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Jelas itu ayatnya. Seperti ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi ada inside power, saudara. Ada kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, kata kuasa kita sudah familiar dengan kata ini. Ya, dalam bahasa asli adalah kata dunamis. Ya, banyak orang mengerti tentang kata ini. Tapi menariknya kata kuasa ini, kata kekuatan, kata power ini, dunamis ini itu dihubungkan dengan kata bekerja. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja. Nah, menariknya kata bekerja ini dari kata asli energeo. Kata energeo ini mengingatkan kita pada kata energi. Energeo itu artinya memberikan kekuatan atau pekerjaan yang efektif, ya, bekerjanya itu efektif. Atau juga artinya menunjukkan kekuatan yang bekerja, menampilkan aktivitas atau kegiatan, ya, dari kekuatan itu yang bekerja di dalam kehidupan kita. Itu kata energeo. Jadi menarik sekali ketika kata dunamis kemudian digandengkan dengan kata ini, kata energeo, maksudnya adalah kuasa yang bekerja itu menjadi energi, menjadi daya, menjadi kekuatan, menjadi tenaga, menjadi kemampuan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, ini menjadi kekuatan dari dalam hidup kita yang termanifestasi keluar. Ya, menjadi kekuatan luar dalam tentunya ini, inside out. Jika kita mengizinkan kekuatan yang seperti ini bekerja di dalam hidup kita, ya, maka kita akan mengalami apa yang Alkitab katakan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, ya, jauh lebih hebat, ya, dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Karena tadi sudah kita bahas bersama, apa yang kita doakan itu terbatas, apa yang kita pikirkan itu terbatas. Tetapi ketika kita memberikan kesempatan untuk kuasa ini bekerja, kuasa ini akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Tidak terbatas kekuatan ini, jauh lebih besar. Itulah kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang mengizinkan Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja, kekuatan Tuhan itu bekerja di dalam hidupnya, maka ia akan menjadi orang yang, ini karakteristiknya, saudara, yaitu efektual, efektif. Orang yang berhasil. Kalau ada masalah, dia efektif untuk menyelesaikannya. Karena kekuatan itulah yang menolong, ya, membuat
kita menjadi orang yang efektif ketika kita menghadapi masalah, tantangan. Kita efektif, bahkan efisien, saudara, untuk bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Yang kedua karakteristiknya adalah kita menjadi orang-orang yang powerful atau full power. Ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi masalah, maka kita menjadi orang-orang yang sanggup mengatasi dengan kekuatan yang luar biasa. Ya, kita menjadi orang yang powerful. Itu sebabnya saudara, hari ini kita belajar bersama. Di awal tadi saya mengatakan, kalau hari-hari ini kita sedang membutuhkan kekuatan. Ada di antara saudara yang sudah merasa sudah nggak kuat lagi mungkin. Hari ini kita belajar bersama. Hari ini kita tangkap kebenaran ini saudara. Yaitu apa? Katakan not my strength but yours. Bukan kekuatanku Tuhan, tapi Engkau kekuatanmu. Katakan kepada Tuhan, miliki kesadaran bahwa yes, aku ini terbatas. Kekuatanku ini terbatas. Bahkan doaku pun terbatas. Pikiranku terbatas. Belum menyelesaikan masalahnya. Masih berdoa saja masih terbatas, saudara. Memikirkan masalahnya pun masih terbatas. Tetapi kalau kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku mengizinkan kekuatan yang tak terbatas itu bekerja dalam hidupku. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang effectual, orang-orang yang efektif ketika engkau menghadapi masalah, engkau secara efektif bisa menyelesaikan dengan baik, engkau berhasil mengatasi masalah itu, dan juga engkau menjadi orang yang powerful, orang yang punya kekuatan yang dahsyat, sehingga tidak ada tantangan apapun yang bisa menghalangi saudara. Engkau tidak akan pernah menyerah karena engkau punya kekuatan yang luar biasa, powerful, engkau menjadi orang-orang yang full power. Saya menyadari bahwa kekuatan saya terbatas Tuhan. Itu sebabnya aku membutuhkan Engkau Tuhan. Aku mengizinkan Engkau, kekuatan-Mu yang tidak terbatas itu Tuhan, bekerja di dalam hidupku. Sehingga aku akan mengalami apa yang jauh lebih besar dari apa yang aku pikirkan, dari apa yang aku doakan. Bahkan aku bisa melakukan atau mengalami hal-hal yang jauh lebih besar dari apa yang bisa aku bayangkan bahkan. Bahkan ketika kita menghadapi situasi dan kondisi apapun dalam hidup kita, itulah yang akan terjadi. Baik dalam kehidupanmu secara pribadi, baik dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Percayalah, ketika engkau mengatakan kekuatanku terbatas Tuhan, aku mengizinkan kekuatanmu bekerja dalam hidupku. Maka kita akan sanggup melakukan apa yang jauh lebih besar. Sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bahkan pernah kita bayangkan dan pernah kita pikirkan. Itu sebabnya kita terima kebenaran ini saat ini. Nyatakan kepada Tuhan. Kita bersyukur, Tuhan, aku menyembah Engkau ya Tuhan. Allah yang besar, Allah yang perkasa, Almighty God yang menjadi sumber kekuatanku. Mari kita nyatakan bersama-sama dengan pujian ini, kita akan nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh God, we worship you. We
Tuhan, kami menyembah Engkau karena Engkau adalah Allah yang perkasa, Almighty God, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau Tuhan menyatakan saat ini, not my strength, but yours. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan kepada kami. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau kita doakan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam diri kita. Andalkan Tuhan sepenuhnya karena kekuatannya yang tak terbatas. Percayalah dan berharap hanya kepadanya. Jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa minggu depan. Greater blessing.